Halo Sobat Pijar, video ini akan membantu kamu untuk berlatih mengerjakan soal-soal tes potensi skolastik atau TPS di UTBK SBMPTN mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih membahas soal tentang pemahaman bacaan dan menulis. Oke, kita lihat paragraf berikut ini. Nah, solusi untuk menjawab soal seperti ini dengan mudah tentunya, dengan tepat dan juga cepat. Jangan lupa biasakan untuk langsung membaca pertanyaannya, ya. Pertanyaannya menanyakan tema pada bacaan tersebut. Nah, tema dapat diartikan sebagai pokok pikiran atau ide pokok, gagasan utama, atau inti pembicaraan dan lain-lain. Pokoknya yang memiliki makna serupa. Ya, selanjutnya kita harus mencari pikiran utamanya. Posisi pikiran utama dapat ditemukan di awal paragraf, di akhir, dan juga campuran, ya. Cara menentukannya yaitu dengan membandingkan kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Berikutnya, ada cara mudah tentunya untuk mencari posisi pikiran utama di awal, yaitu kita cukup mengingat ciri-ciri kalimat kedua pada cuplikan teks yang sudah disajikan. Di kalimat yang kedua biasanya terdapat pengulangan kata, ya, baik sama persis maupun sebagian. Kemudian dengan yang mana itu samanya? Dengan kalimat yang pertama. Lalu kedua ada kata rujukan. Kata rujukan bisa berupa kata ganti tunjuk atau kata ganti orang. Ya, biasanya katanya itu ini, itu, lalu ia, mereka, jika ada klitiknya. Ya, selanjutnya tidak dapat berdiri sendiri karena dia harus merujuk kepada kalimat yang pertama. Kemudian arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Itu selalu menjadi ciri kalimat penjelas. Dan yang terakhir biasanya cirinya berupa berisi rincian keterangan, contoh atau detail lain yang mendukung, ya. Nah, jika kita menemukan ciri tadi, berarti pikiran utamanya ada di awal paragraf. Berikutnya, untuk memastikan gagasan utama di akhir, yaitu kita lihat ciri pada kalimat yang terakhir. Apakah terdapat konjungsi atau kata penghubung antar kalimat, ya, yang biasanya contohnya seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, lalu ada kata jadi atau bahkan, ya. Nah, jika ciri keduanya ada di awal dan di akhir, berarti jenisnya campuran. Dan selalu diingat, pada umumnya gagasan utama selalu ada di awal. Nah, untuk memastikannya, kita cukup fokus pada kalimat yang kedua tadi, ya. Jadi kita tinggal fokus pada kalimat yang kedua saja. Kita lihat kalimat keduanya. Daratan di muka bumi ini terdiri atas benua hingga berbagai pulau kecil yang sejak jutaan tahun lalu terus bergerak secara dinamis. Kabarnya, dahulu kala di bumi ini hanya ada satu benda yang sangat luas. Nah, ternyata ada pada kalimat kedua terdapat ciri kalimat penjelas berupa kata ganti klitiknya dan kata ganti tunjuk ini. Ini merupakan kata rujukan, artinya kalimat kedua tidak dapat berdiri sendiri. Arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat yang pertama. Pada kalimat pertama menjelaskan tentang apa yang diberitahu pada paragraf itu, yaitu tentang daratan di muka bumi ini terdiri atas benua hingga berbagai pulau kecil yang sejak jutaan tahun lalu terus bergerak secara dinamis. Sudah ketemu pikiran utamanya, berarti kita tinggal mencari inti dari pikirannya ini, ya. Perhatikan kalimat yang pertama ini. Nah, pada kalimat ini intinya akan kita dapat secara implisit atau tersirat, artinya betul-betul harus dipahami terlebih dahulu. Jika sobat kesulitan untuk menemukan inti dari kalimat utama ini, ya, karena tidak tersaji dengan bentuk eksplisit atau tertulis, sobat bisa langsung perhatikan pilihan jawabannya, ya. Sesuaikan hanya dengan kalimat pertamanya saja. Ya, kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan A, kecepatan dorongan lempeng Indo-Australia terhadap Pulau Sumatera. Pilihan jawaban A ini sama sekali tidak sesuai dengan inti kalimat. Ya, inti kalimat yang pertama ini, karena pada kalimat yang pertama ini tidak membahas kecepatan dorongan lempeng sebagaimana yang dimaksud pilihan A, jadi jawaban A tidak tepat. Kita lihat pilihan B. Sejarah terbentuknya benua dan pulau. Sejarah terbentuknya, ada sejarah. Nah, jawaban B ini sesuai, ya, dengan kalimat pertama. Dibuktikan dengan kata sejak jutaan tahun lalu terus bergerak secara dinamis. Lalu tadi di kalimat kedua didukung kata dahulu kala di bumi ini bla 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 bla, ya. Oke, sudah kita dapat ini opsi jawaban yang tepat. Kita buktikan di opsi jawaban yang C. Terbentuknya lempeng pada lapisan bumi. Pilihan jawaban C ini sama sekali tidak sesuai. Ya, tidak sesuai juga dengan inti kalimat yang pertama. Karena pada kalimat yang pertama tidak membahas terbentuknya lempeng, ya.
Kita lanjut, kita buktikan pilihan D. Pergerakan lempeng Indo-Australia mendesak lempeng Eurasia. Pilihan jawaban D ini sama sekali tidak sesuai juga ya. Karena pada kalimat yang pertama tidak membahas pergerakan lempeng ya. Kemudian yang E, posisi Pulau Jawa dan Sumatera di lempeng Eurasia. Jawaban ini juga tidak tepat ya, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud kalimat pertama. Jawaban E tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Ya, selesai sudah pembahasan soal kali ini. Demikian, sampai jumpa lagi di video pembahasan soal lainnya.